lagi nih Bu pertanyaan. Data saya di Dapodik tidak sesuai Bu. Apa solusinya? Oh, Ini ya. gimana? Nggak bisa cair atau gimana Bu? Ya, jadi bagi Bapak Ibu guru yang data Dapodiknya tidak sesuai, seperti kasus pertanyaan Ibu guru atau Bapak guru ini, kami pesan ya bahwa Dapodik itu adalah kunci. Semua proses administrasi kebijakan kita itu berangkat dari Dapodik. Maka karena Dapodik itu kunci, termasuk pencairan tunjangan tadi, maka kalau ada data yang tidak sesuai harus segera diperbaiki melalui sekolah atau dinas, operator sekolah atau dinas. Nah, setelah Dapodik diperbaiki, selanjutnya guru mengecek kembali perubahannya pada info GTK. Apakah perbaikannya itu sudah update juga di info GTK? Nah, jika sudah update itu berarti selesai urusannya. Keterangan kesalahan seperti rombel tidak sesuai atau rombongan belajar tidak sesuai, mengajar tidak linear, nomor NIK-nya belum padan dan sebagainya, itu nanti akan muncul di info GTK. Jadi semua data yang tidak sesuai itu akan ada di info GTK. Maka rajin-rajin ya ngecek info GTK. Ibu kalau Ibu Ega ngeceknya berapa kali tuh Bu? Karena harus rajin ternyata ngecek data di Dapodik Bu ya. Berapa kali biasa Ibu ngecek berkala? Per 3 bulan, per 2 bulan, atau per bulan? Kalau untuk info GTK itu GTK kadang kalau lagi rame mau pencairan. Langsung pada ngecek ya. gitu ya? Sehari itu kadang ya bisa 5 kali gitu untuk melihat info GTK. Oke. Yang ternyata sudah masuk ke kita, boleh Ibu Nunuk jawab. Bu, saya guru honorer bersertifikat tapi belum cair juga ini Bu. Kenapa ada juga ya, Bu, ya? ada juga ya. Oh baik, bagi keluarga besar saya, guru-guru honor yang bersertifikat dan belum cair, jadi memiliki sertifikat pendidik memang menjadi salah satu kewajiban seorang guru, wajib ya, syarat penting. Selain penting untuk menunjukkan profesionalitasnya, dia juga syarat untuk mendapatkan tunjangan melalui TPQ tadi. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu guru terkait dengan hal ini. Yang pertama, pastikan data Bapak Ibu itu valid. Apakah itu NPTK, apakah rekeningnya, pastikan dulu valid. Jadi kalau nggak valid, nggak bakalan ditransfer ya. Yang kedua, cek kembali info GTK-nya ya. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai ataupun yang kurang memenuhi jam JJM, jumlah jam mengajar, atau beban kerjanya, segera koordinasikan dengan operator sekolah. Segera koordinasikan juga dengan kepala sekolahnya dan update Dapodiknya. Aktif mengajar meskipun punya sertifikasi tapi nggak aktif mengajar ya nggak dapat. Aktif mengajar, memenuhi beban kerja dan terdata di sekolah induk. Dan yang pasti bersertifikat pendidik. Tak berarti bersertifikat pendidik itu pasti ya kami punya datanya. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa punya sertifikat pendidik bukan berarti otomatis cair. Jadi anggapan itu keliru. Nah, karena memang ada guru yang tidak memiliki jam mengajar, maka saya punya sertifikat kok nggak punya tunjangan. Ya kalau nggak memiliki jam mengajar, ya nggak akan dapat tunjangan, Mbak. Jadi itu yang harus dipahami ya, Bapak Ibu guru. Nah ini Bu ada lagi nih pertanyaan nih. Nilai tunjangan saya tidak sesuai tuh, waduh. Apa langkahnya Bu? Wah ini menarik juga Bu. Ya, jadi ini ya, kalau nilai tunjangannya tidak sesuai itu maksudnya seharusnya kalau di teori 3 juta kok dapatnya 2, sekian gitu ya. Nah, selisih nilai akan disesuaikan, ada audit dan monitoring. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya tidak sesuai jumlahnya, biasanya tidak sesuainya pada gaji pokok. Seperti ada kenaikan gaji berkala misalnya. Langkah yang harus dilakukan adalah pemutakhiran nilai gajinya. Jadi guru juga harus aktif juga melihat di Dapodiknya, mutakhirkan datanya ya. Pada Permendikbud nomor 4 tahun 2025 sudah diatur Mbak, bahwa jika ada kekurangan ya seperti yang tadi kasus yang ditanyakan, maka akan disesuaikan pada triwulan atau semester berikutnya. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir ya. Nggak ada uang yang hilang ya, itu hak guru pasti akan kembali ke guru. Atau lebih lagi jika ketidaksesuaiannya misalnya kelebihan ya, jangan cuma kalau kurang aja ngomongnya ya. Kalau kelebihan nggak dilapor. Jika kelebihan ya tentunya juga sudah diatur untuk segera mengembalikan ya. Jadi jangan waduh mumpung kelebihan nggak ada yang tahu nih biar untuk saya nggak bisa juga. Harus jujur Bu. Ya kurang lapor, lebih juga harus lapor. Nah nanti pengembaliannya akan diarahkan di Permendikbud nomor 4 tahun 2025 mengembalikannya melalui RKUD atau rekening kas umum daerah. Silahkan Bapak Ibu guru yang punya kasus seperti ini
berkoordinasi dengan Pemda untuk mendapatkan billing atau rekening pengembalian RKUD. Jangan sampai ke rekening pribadi oknum misalnya. Nanti tetap ditagih di masa berikutnya. Kalau Ibu Ega, pas nggak tunjangannya? Apa jangan-jangan kelebihan itu? Enggak ya Bu ya? Ini gimana Bu Ega? Alhamdulillah pas. Ngepas ya? Sesuai. Berarti nggak pernah ada selisih kurang? Tidak pernah. Tidak pernah ya? Oke. Tapi sudah tahu kan kalau misalnya kurang itu apa langkah yang harus dilakukan? Sudah tahu. Sudah tahu Sudah ya? disosialisasikan kan ya? Sudah. Oh ya. Bagi Bapak Ibu guru yang belum menerima kekurangan Ya. TPG ya maksudnya ya. Iya. Kalau biasanya dapat TPG tapi tahun 2024 itu ada yang kurang atau belum Iya. dibayar gitu ya. Nah ini banyak kasusnya karena juga lapor ke saya juga, japri ke WA atau di Instagram saya gitu ya. Nah bagi yang seperti ini guru-guru itu kan dia punya hak ya. Ya. Maka pemerintah daerah silahkan membayar kekurangan TPG tersebut kepada guru yang berhak. Jika masih ada silpa tahun 2024. Jika dana tidak cukup, maksudnya itu jika punya sisa anggaran boleh dibayar. Tapi jika dananya tidak cukup atau tidak mencukupi, daerah tidak punya anggaran lagi, maka Pemda menyampaikan kepada kami, Kementerian Dasmen, nominalnya itu berapa sih uang yang dibutuhkan untuk membayar kekurangan tersebut. Kami biasa menerima surat tersebut. Lalu pembayaran akan dibayarkan jika dia sudah menyampaikan kepada kami, maka akan dibayarkan oleh tim pusat. Jadi dipersilakan Pemda koordinasi dengan PIC Simbar Pusat atau di Kemendikdasmen dalam hal ini Dijen GTK. Nah untuk kurang bayar tahun 2024 ya Bapak Ibu guru yang melalui pusat sesuai dengan arahan Kemenkyu kemarin akan dilaksanakan mulai triwulan kedua. Ya, triwulan kedua dan saat ini kami sedang berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk pembayaran carry over yang akan dibayarkan melalui pusat. Jadi yang kurang bayar tahun 2024 jangan usah khawatir. Kan ada bilang, wah kalau gitu hangus dong. Hangus dong, takut karena ya. sudah tahun langsung. Bagaimana dengan kami? Nah, Iya. yang kurang bayar itu akan kami bayar langsung dari pusat. Ya. Tapi daerah harus koordinasi. Oke. Ada lagi nih Bu pertanyaannya. Kalau rekening saya berubah gimana? Oh ini bisa juga ya Bu ya? Kalau rekening saya berubah, oh ya tentu bisa saja ya. Jika rekening Bapak Ibu guru berubah, itu nggak usah panik ya. Segera update ke operator sekolah ya, karena begitu update kami juga langsung dapat update-nya. Jika ada perubahan rekening, bisa juga melapor ya. Kalau misalnya update ya lakukan 2 langkah lah. Selain update juga lapor ke tim Simtun atau Sim Tunjangan atau Simbar atau sistem pembayaran pada Dinas Pendidikan.